Saya berada di negara Singapura untuk mencari pencerahan bagaimana bisa negara dengan wilayah seperti Jabodetabek dan penduduknya hanya sepertiganya Jakarta, sekitar 5 jutaan ini bisa menjadi negara berpengaruh di dunia. Singapura masuk dalam 1 dari 10 negara dengan kondisi yang ramah dalam hal bisnis, kompetitif, dan inovatif. Dan Singapura adalah negara atau kota keempat terbesar di dunia dalam hal pertukaran mata uang setelah London, New York, dan Tokyo. Menurut hasil survei, apa sih yang membuat para turis dan investor itu berdatangan ke Singapura? Maka rasa aman dan kepastian hukum. Sebagai contoh saja, Singapura ini menetapkan sistem hukum korporal yudisial, termasuk diantaranya adalah hukuman cambuk dan hukuman mati. Tapi tentu sangat selektif, yaitu terhadap misalnya pembunuhan tingkat pertama, lalu penggerak provokator kerusuhan sosial, vandalisme properti, pengedar atau bandar narkoba, maka tidak ada ampun di sini untuk hukuman mati atau hukuman cambuk. Memang sepertinya sadis, tapi Singapura berkata atau membantah atau menyatakan bahwa ini adalah negara berdaulat di mana kami mau menerapkan sistem hukum kami, wewenang kami untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, sikap tegas seperti ini justru juga membuat orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, yang mau berinvestasi, bukan berpolitik, bukan rumit, itu menjadi justru merasa aman. Menurut lembaga Amnesty International, Singapura adalah negara yang melakukan eksekusi tertinggi di dunia. Bagaimana tidak, dari tahun 91 sampai 2003 saja ada 408 kasus eksekusi dari 4 juta penduduknya. Nah, ini tentu membuat takut para koruptor, membuat takut para pengedar narkoba, tapi bagus untuk turis dan bagus untuk investor yang membutuhkan kepastian hukum, jaminan hukum, keamanan untuk usahanya, bisnisnya, ataupun untuk liburannya. Sebuah survei oleh Political and Economical Risk Consultancy mengenai eksekutif bisnis ekspatriat melaporkan bahwa Hong Kong dan Singapura memiliki sistem yudisial terbaik di Asia, dengan Indonesia dan Vietnam yang terburuk. Dengan skala 0 sampai 10, maka Hong Kong 1,45, Singapura 1,92, Jepang 3,5, Korea 4,6, Taiwan 4,9, Filipina 6,1, Malaysia 6,7, India 6,5, Thailand 7,0, Vietnam 8,1, dan Indonesia terburuk yaitu 8,26. Lalu kenapa Indonesia mendapat skor 8,26, terendah di Asia? Jangan marah dengan penilaian ini, tapi mari lebih baik kita membereskan masalah hukum di negara kita. Seperti misalnya hukum agraria, supaya investor jangan membayar 2 kali karena setelah membayar masih mendapat tuntutan pihak lain. Hukum perizinan yang tidak jelas. Untuk saya punya usaha dan orang asing datang, saya tunjukkan aneka izin, izin prinsip, izin operasional, izin lingkungan, izin gudang, izin impor, izin ekspor. Mereka berkata di negara saya cukup 1 izin. Lalu setelah izin semuanya tadi masih belum bisa bangun gedungnya. Kenapa? Ada ormas, lembaga, yayasan yang tidak mau dilangkai dan izinnya lebih besar lagi. Karena itu mari kita mendukung pemerintah dan aparat hukum untuk berani menegakkan hukum. Karena kalau hukum ditegakkan, maka saya percaya Indonesia yang luar biasa ini dengan budaya, alamnya, wisatanya, tambangnya jauh lebih maju daripada Singapura atau negara maju lainnya, lebih banyak potensinya. Dan seharusnya bisa menjadi lebih besar lagi. Inilah serial inspirasi dari Singapura. Salam dahsyat, luar biasa.